Al-Fatihah. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ta'lamul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita sambung pengajian tafsir minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Ya. Wa anzir khawif. Nah, berikan ketakutan engkau bihi dengannya Al-Quran akan Al-Quran. Jadi selain fungsi Al-Quran itu untuk masalah kisah-kisah, masalah hukum, justru tafsir ada dibahas. Fungsi Al-Quran di antaranya ialah memberi kabar ketakutan, bukan hanya kegembiraan aja, masalah surga. Nah itu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tadi di ayat yang lainnya. Ini ada juga memberi masalah kabar ketakutan pulang. Nah itu supaya apa yo? Nah, artinya kan seimbang hidup tuh. Ibarat jatuh kita hendak menggawi maksiat. Nah keingatan betapa pedihnya sifat neraka. Nah maka kada jadi menggawi maksiat. Nah itulah diantaranya. Nah kita wajib juga mendengar kabar-kabar masalah ketakutan ini. Nah allazina orang yang berikanlah kabar ketakutan kepada orang yang yakhafuna takut mereka ayyusyaru bahwa dikumpulkan mereka ila rabbihim kepada Tuhan mereka, yang dimana mereka tuh takut karena dikumpulkan apa tadi laisa lahum yang tidak ada bagi mereka min dunihi dari selainnya ghairihi waliyun penolong. Jadi karena kita patut meyakinakan karena bahwasanya yang sebenarnya menolong hanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena apa kita semua akan dikumpulkan karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu min dunihi waliyun yansuruhum, tidak ada yang penolong yang menolong mereka, wala syafi' dan tidak ada juga yang memberi syafaat. Ya, yasfa'u lahum atau yusfa'u lahum boleh. Wa jumlatun nafi jumlah nafi ha menjadi ha. Laisa lahum min dunihi min waliyin. Min domiri yaksyuru. Nah itu yusaru tadilah. Wa hiya mahalul khauf. Nah itu menepati apa? Takut. Ini ada juga di dalam tafsir lain dijelaskan. Di antara takut itu ada beberapa martabat. Nah, tapi yang paling anunya dulu orang yang takutnya orang soleh itu takut akan kebesaran Allah. Mereka menggawi apapun bukan karena takut azab Allah lagi, kada sudah mereka takut karena Allah Ta'ala Maha melihat. Nah, itu sudah derajat yang paling tinggi, sudah takutnya itu. Al-khawfu martabatani, martabatul ammah, martabatul khawassah. Semakin inya tinggi makrifat, semakin tinggi ilmunya, hakikat thariqat syariatnya kepada Allah, semakin tinggi juga takutnya. Makanya banyak benar perbedaan orang alim dunia do alim akhirat. Nah, orang alim dunia profesor insinyurnya kawaja berzina kada takutannya, kawajanya maksiat. Tapi kalau orang alim akhiratnya banyak perbedaannya. Ini makin alimnya makin takut. Walau kelakuannya secara zahiriyah katuju menggombal apa-apa, tapi nya muntung wara, malide muntung wara bahasa munte. Kalau orang dah masih percaya di kata-kata itu naif orang ngarannya. Ngulbong, kalau ngulbong. Nah, itu. Masih percaya di kata-kata. Itu mobilku aja, oh kada mesti lagi. Kalau orang ahli usul fikih hadang dulu. Mobil kamu kira? Karena jinya ada yang mau yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ya kan hadang dulu.
Mobil kamu kan dulu. Nah itu. Kita harus kalau mencet itu mobilnya. Berat dulu STNK-nya. Ya lah. Nah. Oh iya, Fathan. Ya pindah kok. Nah, ini mobilku jauh Fathan. Tahu yang asal tunjuk aja. Nah, itu artinya kada kawa diperpegang lagi kendaraaannya. Karena tadi orang makin takut tuh Allah Subhanahu wa taala, orang itu makin menjauhi maksiat. Nah, artinya kan kelakuannya tuh lah, kelakuannya bukan mulutnya. Kita jangan menilai mulutnya, nilailah gawiannya. Karena gawiannya itulah berdasarkan dari hatinya. Nah, itu kalau mulutnya gini apa ada mulut bisa menipu. Nah, itu. Santai aja, biasa aja. Wal muradu bihim, dan berkehendaki dan itu al-mu'minuna, orang beriman, al-asuna, yang maksiat, orang beriman ini. Jadi berikanlah kabar ketakutan kepada mereka dengan bahwa apa tadi ada gitu. Nah ini neraka, ini siksaannya. Nah, kepada mana yang nyatanya dulu? Orang yang beriman yang maksiat. Ta'allahum yattaqun. Nah, barangkali mereka yattaqun, takut mereka. Allah biklaihim amma hum fihi wa amali ta'at. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna bi ibadatihim. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pagi petangnya menghendaki mereka dengan beribadah mereka wajhahu. Nah, wajhahu itu ta'ala li asya min aradi dunia. Wahum fuqara, orang-orang gini orang fakir-fakir gini, makanya luar biasa orang fakir-fakir miskin gini. Adalah dalam sebuah hadis dinyatakan apa di antara yang berduhulu masuk surga. Nah, orang fakir, orang miskin. Ini orang sugih banyak pikirannya, pikirkan duit, jaga duit. Orang fakir apa di pikirannya kerja apa yang ada makan, enggak ada sabar. Nah itu. Bahkan banyak aja bagian orang soleh-soleh itu berdoa, ya Allah mudah ulun hidup dalam keadaan miskin aja sudah, fakir miskin aja sudah. Nah, minta. Wamul fuqara wa kana musyrikuna qainu fihi mutalaqa yatrulhum li jalisu. Waradan Nabi dari kau teman fi Islami. Ma alaika apa yang atas engkau min syabihim. Nah, dari apa? Menyangka mereka min syai'in in kana batinuhum ghairu mardi. Wa ma min hisabika alaihim min syai'in fatatrudahum jawabun nafi fatakuna minaz zalimin. Kita teruskan. In fa'alta zalik wa kadzalika, seperti demikian itulah fatanna kami coba ibtalaina. Nah, itulah kami coba, kami berikan bala, kami coba. Asa katakan fitnah akan sebahagian mereka itu bifaatin dengan sebahagian kawan dan sebagian kawan ini. Bil wati wal ghani bil fakir, dengan apa jatuh menggantikan kekayaan dengan kefakiran. Kalau segitu Nabi Ayub tak? Nah, Nabi Ayub ya Pak, harta habis, bini menjauhi. Dalam sebuah tafsir itu sikung jadi bini Ayub, bini Nabi Ayub yang kada menjauhi, yang lainnya menjauhi berataan. Harta habis, harta habis. Nah, habis berataan menjauhi apa-apa. Tetapi timbul pertanyaan, guru kenapa guru? Nabi Ayub itu karena termasuk ulul azmi. Mungkin salah satunya karena Nabi Ayub itu fasenya kan nyaman, susah, nyaman. Sedangkan Nabi Muhammad, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh itu ada banyak susahnya. Nah itu mungkin diantaranya lah salah satunya kenapa jadi Nabi Ayub itu kadang dikatakan ulul azmi. Karena dalam sebuah tafsir hikayatnya kan, dalam sebuah tafsir itu ada tafsir sawi surah Al-An'am, karena itu Nabi Ayub itu diberi bala selama 7 tahun, luar biasa. Itu kan cuman diberi balanya aja kalau dihitung 7 tahun, selebihnya nikmat berataan. Nah itu mungkin diantaranya Nabi Ayub itu kadang dikatakan ulul azmi. Kalau Nabi Muhammad SAW diberi gunung aja kada hantak sedikit, gunung Uhud diulah jadi amas kada hantak sedikit. Jadi tetap seperti orang yang kada punya. Bahkan adalah di hadis lah, datang perempuan lah
Halaman berapa itu? Nah, ingat apa? Ada solehin datang perempuan lah, ya Nabi nampun bininya siapa itu? Hah? Nah, ya kah? Itu nyai. Orang minta kurma, jadi dijulung kurma. Jadi dijulung kurma. Dijulung kurmanya dibagi. Kemudian apa aja? Jadi bini tuh julung ke orang perempuan bisi anak dua. Oh ya kah ya Nabi. Hah? Padahal itu cari makanan Nabi itu bini. Dijulung ke orang ya Pak. Luar biasa. Nah, ya kah. Nabi Ibrahim mulai halus sudah tak asingkan. Sabakan sampai ditampar oleh orang yang apa? Kalau kutuju dua sidin macam-macam cobaan Nabi Ibrahim itu ya Allah sudahnya dibakar dalam api berbulan-bulan cari apinya aja Nabi Musa sudahnya katanya nyamannya intinya yang dikatakan ulul azmi itu terbanyak sakitnya pada nyamannya itu ulul azmi itu banyak ya Nabi yang lain dapat cobaan juga cuman kada seberat cobaan yang berlima ini Nabi Isa pengguru Nabi Isa tuh fitnahnya karena sampai ini fitnahnya karena diangkat di langit nah ya dikira Yesus saja lalu itu fitnah karena kan juga menjalik nah itu biar qaddamnahu bisabiqil iman dia kulus saya mengatakan itu aisyrafa para pemulia wal aghniya orang kaya mungkirina al katanya mereka mengingkari aha ulai adakah mereka al fuqara yang fakir manallaha yang bernikmat oleh Allah alaihim min bainina bil hidayah orang fakir juga guys banyak dapat hidayah ayat laukana mahum alaihi jikalau adalah apa yang mereka ada atasnya udah masa bakuna ilahi qala ta'ala alaisallahu apakah tidak bukannya Allah bi'alama lebih tahu bisa jadi orang yang syukur jika melihat orang Jawa itu nalah kalau pengajian itu orang miskinnya turunan tuh ini sampai jam 2 nya bertahan gitu Pak pengajian itu di Jawa tuhnya nah ya asal makanan tuhnya makanan biasanya tapi kalau masa ibadah tuh masya Allah luar biasanya ini mencari apa ya kalau dipikirkan isu pegawainya lah apa tapi nya dicarinya tuh kenyamanan hati masalah mengaji itu nah itunya dapat sudah masalah kenyamanan hati lahu fayahdiyahum bala wa idza ja'aka wallahu alam bisawab